Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas kelompok IKDK dengan judul Gawat Janin. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja kepada pemateri 1. Yang pertama yaitu definisi gawat janin. Gawat janin, fetal distress, merupakan kondisi janin yang tidak kondusif untuk memenuhi tuntunan persalinan. Kondisi gawat janin ditandai dengan hipoksia janin, yaitu suatu keadaan di mana janin tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup. Kondisi ini bisa terjadi sebelum persalinan, antepartum, paroid, atau selama proses persalinan. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Penyebab gawat janin yaitu terdiri dari berbagai hal baik dari faktor ibu maupun faktor janin, sehingga memicu terjadinya gawat janin. Berikut ini adalah etiologi gawat janin. A. Insufisiensi uteroplasental akut. B. Insufisiensi uteroplasental kronik. C. Diabetes mellitus. Patofisiologi, ada beberapa proses atau tahapan terjadinya gawat janin, antara lain 1. Perubahan pada kehamilan postterm. Yang kedua, perubahan cairan amnion. Yang ketiga, perubahan pada plasenta. Yang keempat, perubahan pada janin. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdiri dari beberapa jenis. Pertama, pemeriksaan USG Doppler. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mendeteksi denyut jantung janin atau DJJ. 2. Pemeriksaan kardiotocografi atau CTG. Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui respon DJJ terhadap pergerakan janin dan kontraksi rahim ibu. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi kondisi gawat janin lebih dini dibandingkan dengan USG Doppler. 3. Diometri janin. Pemeriksaan diometri janin diukur melalui USG. Bila hasil pemeriksaan diometri menunjukkan ukuran janin lebih kecil dari yang seharusnya, bisa menandakan adanya gangguan plasenta yang mendasari terjadinya gawat janin. Selanjutnya, pemeriksaan obstetri. Pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri atau TFU. Tidak teraba, tidak ada Penatalaksanaan. Penatalaksanaan gawat janin dilakukan dengan melakukan observasi denyut jantung janin tiap 15 menit dan pemberian oksigen 6 liter. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan yaitu terdapat kesenjangan dalam tata laksana asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan gawat janin. Baik, selanjutnya ini adalah contoh kasus di mana manajemen asuhan kebidanan internasional care pada kasus A dengan intersis uteri di RSUD Haji Makassar tahun 2017. Inersia uteri adalah his yang kekuatannya tidak adu kuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar.
ditemukan pada penderita keadaan umum kurang baik seperti anemia, uterus yang terlalu teregang, serta penderita dengan keadaan emosi yang kurang baik. Inersia uteri dapat menyebabkan persalinan akan berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanan intradeker padanya dengan inersia uteri di RSUD Haji Makassar pada tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Verni dan SOP, yaitu langkah pertama itu adalah pengkajian data dasar, langkah yang kedua adalah diagnosa masalah aktual, langkah yang ketiga adalah diagnosa masa potensial, langkah yang keempat adalah tindakan segera kolaborasi, langkah yang kelima adalah menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, angka implementasi, langkah selanjutnya adalah evaluasi, dan dari hasil studi kasus yang dilakukan oleh yang berinisial A tersebut dengan inersia uteri, tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan padanya ini yaitu dengan memberikan infus RL plus oksitosin dengan 8 tetes per menit. Dengan pemberian infus ini menyebabkan HIS yang dimiliki oleh ibu kembali bagus. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu 7 langkah Venri dan SOP yang digunakan dilaksanakan pengkajian dan analisis data dengan inersia uteri di RSUD Haji Makassar 2017 dan telah dilakukan pengkajian, pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan, tunjangan antara teori dan studi kasus. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami hari ini. Lebih dan kurang